seberat apapun penderitaanmu, mari tetap berseru pertama kali, ingat Tuhan dan bersyukurlah. Kenapa? Karena pada saat kita bersyukur, kita mengalami mujizat. Selamat pagi, sahabat yang baik. Kita ketemu lagi dalam program Morning Devotion hari ini. Jangan lupa, tetap bersukacita. Kenapa? Karena hari baru pasti ada berkat baru. Hari ini kita akan berbicara tentang sesulit apapun masalahmu, seberat apapun masalahmu, jangan pernah menyerah. Firman Tuhan hari ini kita baca dari Yunus 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan demikian, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Sahabat yang baik, pasti kita semua sudah tahu, sudah dengar cerita tentang Yunus yang masuk ke dalam perut ikan. Sahabat yang baik, kalau saya boleh sedikit merangkum atau sedikit menceritakan tentang Yunus. Kalau Yunus masuk ke dalam perut ikan, itu sama aja menurut saya zaman sekarang hukuman mati. Kenapa dibilang hukuman mati? Apa masih ada kehidupan di dalam perut ikan? Tidak ada kemungkinan kehidupan lagi di dalam perut ikan selain kematian. Tapi mari kita belajar dan kembali merenungi tentang kitab Yunus ini. Apa yang dilakukan Yunus pada saat dia masuk ke dalam masalah yang sangat berat. Seolah-olah tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi harapan. Boro-boro ngomong mujizat, kehidupan yang sangat kelam. Ending cerita Yunus harusnya kematian. Tetapi mari kita merenungi firman Tuhan hari ini. Yunus mengalami ujian, masalah yang berat. Yang dilakukan Yunus pertama kali adalah, mari baca ayat yang kedua, dikatakan begini. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dengarkan baik. Dari tengah-tengah orang mati dia berteriak. Yang dilakukan oleh Yunus pada saat dia mengalami penderitaan masalah yang berat, dia katakan dia berseru kepada Tuhan. Dia tidak berseru kepada manusia atau dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi lihat, dia berseru kepada Tuhan. Dan iman Yunus, ia menjawab aku. Sahabat yang baik, pada saat Anda mengalami berbagai macam penderitaan, masalah yang berat, apa yang Anda lakukan? Seringkali yang kita lakukan dalam kondisi seperti ini, kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kekuatan kita yang kita lakukan atau usaha yang kita lakukan gagal, sering kali yang kita lakukan adalah kita langsung teringat kepada orang yang lebih besar daripada kita, lebih berkuasa daripada kita. Lalu kita mencoba untuk minta pertolongan kepada dia. Berseru kepada Tuhan, kita lakukan kadang-kadang setelah kita mengandalkan kekuatan sendiri. Lalu kita mengandalkan manusia. Baru setelah semua gagal, kita berseru kepada Tuhan. Pantaslah kalau kita menjadi orang-orang yang gagal di dalam iman kepada Kristus. Tapi mari belajar kepada Yunus. Pada saat Yunus mengalami penderitaan yang sepertinya tidak ada harapan lagi, yang pertama dia lakukan adalah dia langsung berseru kepada Tuhan. Dan dengan iman dia katakan, dan Ia menjawab aku. Ada satu hal yang sering kita lupa lakukan pada saat kita mengalami penderitaan. Mungkin hari-hari ini saudara dan saya mengalami berbagai macam penderitaan. Mungkin ekonomi, mungkin kesehatan,
mungkin juga tekanan kehidupan yang luar biasa. Apa yang Anda lakukan pertama kali? Mari belajar dari Yunus. Mari berseru hanya kepada Tuhan. Lalu lihat setelah dia berseru kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yunus. Mari baca ayat yang ke-9, dikatakan begini. Tetapi aku, ada sebab akibat di situ. Dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Setelah dia berseru kepada Tuhan, yang dilakukan oleh Yunus pada saat dia mengalami penderitaan yang sangat hebat, dia tetap mampu bersyukur. Bahkan dia katakan, akan kupersembahkan korban kepadamu. Bagaimana mungkin ya, dalam kondisi kita yang sangat tertekan, kita mampu mempersembahkan korban kepadamu. Gak akan terpikir. Pasti yang dipikirkan bagaimana solusinya dengan cepat. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Yunus, berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan mengucap syukur, Yunus punya semangat lagi. Semangat yang sudah padam, tidak ada harapan, bangkit lagi, pulih lagi. Lihat, kekuatan bersyukur, ada semangat baru. Mari lakukan. Lalu kita lihat, setelah dia mengucap syukur, ada pengakuan dengan luar biasa. Keselamatan itu adalah dari Tuhan. Ini iman yang bangkit. Dalam keadaan tidak punya harapan, Yunus punya satu komitmen. Yunus punya satu iman yang dahsyat. Dia katakan begini, keselamatan itu berasal dari Tuhan. Sahabat yang baik, kalau kita mampu melakukan seperti yang Yunus lakukan, seberat apapun penderitaanmu, mari tetap berseru pertama kali, ingat Tuhan, dan bersyukurlah. Kenapa? Karena pada saat kita bersyukur, kita mengalami mujizat. Kita bisa dobrak sorga dengan iman kita. Lihat ayat yang ke-10, apa yang terjadi kepada Yunus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke dalam. Haleluya, sahabat yang baik. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sampai pada kekelaman pun, sesuatu yang menurut manusia tidak punya harapan, Tuhan mampu lakukan mujizat itu. Bagaimana mungkin seekor ikan bisa memuntahkan kembali, dan Yunus hidup. Haleluya, sahabat yang baik. Kalau kita mau memiliki atau menikmati atau mengalami apa yang terjadi kepada Yunus, mari lakukan hari ini. Kalau kita mengalami penderitaan demi penderitaan hari-hari ini, seperti nggak ada ujungnya, seperti sedang menunggu kematian, mari berseru kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri, apalagi mengandalkan kekuatan manusia. Anda pasti kecewa. Tapi berserulah seperti Yunus kepada Tuhan. Lalu setelah berseru, kita mampu mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, maka imanmu bangkit. Pada saat imanmu bangkit, kita bisa melihat betapa dahsyatnya Tuhan yang mampu melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Itulah iman Kristen. Itulah Yesus Kristus, Allah yang kita sembah. Mampu lakukan lebih daripada yang kita pikirkan. Mujizat terjadi pada saat iman kita bertumbuh hanya tertuju kepada Tuhan. Tetap semangat apapun kondisi dan juga penderitaan Anda saat ini. Tuhan ada buat saudara dan saya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.